lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box, Pak Erik. Menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia Joy Matthijs Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Ruben James. Tentunya naturalisasi ini tidak hanya serta-merta hanya untuk menambah gairah sepak bola Indonesia, tapi tetap untuk Piala Dunia. Sebuah pertaruhan paling pamungkas dari seorang Erick Thohir. BUMN sudah mungkin akan ditutup, dan antara ada di posisi dia sekarang dan bagaimana dia memanfaatkan sepak bola ini, Piala Dunia adalah jawabannya. Mari kita ulas bareng-bareng dan jangan lupa komentar ya. Mestinya ada ruang juga yang diberikan kepada pemain-pemain lokal untuk ini tetap menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas dari pemain-pemain nasional di tingkat lokal. Semakin banyak pemain-pemain naturalisasinya dalam pendekatan yang sangat sempit, memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Semestinya ada ruang juga yang diberikan kepada pemain-pemain lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama juga. Dengan sudah begitu banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang masuk di Indonesia dan ikut menguatkan timnas, ada plus minus sesungguhnya. Tetapi tujuan utama kita, anak-anak bangsa kita yang telah kita latih dari sejak usia muda, tidak kehilangan kesempatan emas di waktu-waktu yang akan datang. Mercy Christy Baren, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP. PDIP lagi nih, berulah nih. Dia bilang naturalisasi tentunya akan memutus harapan pemain-pemain lokal, terutama anak muda. Nggak salah, betul apa yang dia bilang. Tapi sepertinya itu terlalu basi untuk diomongin sekarang. Retorika Anda sudah tidak cocok lagi sekarang. Apa yang Anda sampaikan itu kurang tepat sekarang ya Ibu Mercy, karena memang bangsa ini sekarang sudah euforianya untuk Piala Dunia. Anda masih ngomong masalah pemain lokal bagaimana nasibnya. Halo, kita sudah tahu nasib pemain lokal itu, ya tahulah liga kita bagaimana. Makanya Pak Erik itu jangka pendeknya memang memperbaharui timnas, nanti pelan-pelan memperbaharui pembinaan baik dalam timnas maupun di klub, liga, termasuk itu semua. Jadi bikin dulu prestasinya di timnas supaya itu berpengaruh ke depannya. Orang-orang pun akan memperhatikan lebih serius terhadap sepak bola ini nanti. Kalau sekarang kan masih banyak mafianya nih. Nah kalau orang udah tertuju ke sana, pemerintah juga pasti serius menanggapinya. Mafia juga nggak bisa macam-macam. Gitu Ibu Christy ya. Udahlah, kalau PDIP soal sepak bolanya kayaknya jadi musuh masyarakat bangsa ini. Masih ingat tuh Piala Dunia U20 waktu itu kan yang gagalin kan PDIP, Bu. Jadi kayaknya PDIP ngomong ini kurang tepat ya. Itu malah jadi menambah emosi kami pada saat Piala Dunia waktu itu. Itu berapa banyak tuh anak muda lokal yang hancur mimpinya gara-gara keputusan dari partai Anda saat itu, Ibu. Itu juga perlu Anda pertimbangkan, jangan hanya cuap-cuap aja ngomong seperti ini. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia Joy Matthijs Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Ruben James. Maka Komisi 13 DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia Joy Matthijs Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Ruben James. Setuju? Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Tanpa dukungan Bapak Ibu tidak mungkin sepak bola Indonesia seperti hari ini. Kerja sama antara pemerintah dan PSSI dan tentu seluruh daripada masyarakat sepak bola yang mengimpikan sepak bola kita harus bangkit. Kita mendapatkan sejarah yang luar biasa, diawali dengan tim SEA Games kita yang sudah 32 tahun juara SEA Games. Lalu kita PSSI mendorong tim U17 kita, U20 kita, U23 kita, semua termasuk yang senior masuk ke Piala Asia. Ini pertama kali. Ini sebuah momentum yang tidak pernah dipikirkan. Kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Kita masih ada sisa pertandingan 4. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, kita bisa ranking 2. Kami dari PSSI tidak bermaksud melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita. Dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia.
Setuju yang dia sampaikan oleh seorang Erick Thohir, momentum itu jangan sampai hilang. Benar, U17, U20, dan U23 kita sudah lolos ke Piala Asia. Itu prestasi yang tidak pernah mungkin bisa terulang, atau ya kalau ini sudah makin stabil pasti itu akan terulang terus. Tapi untuk selama ini kan nggak pernah ya, luar biasa sekali timnas kita. Dan Pak Erick jangan lupa, itu juga ada bagian dari Sintayong. Maaf ya, tetap akan kita sampaikan Sintayong juga berkontribusi di sini. Terlepas demikian, bagaimana proses naturalisasi yang luar biasa ini dikebut sama seorang Erick Thohir dan tim tentunya, dan paling penting DPR juga di sini tidak ada seperti menghalang-halangi, malah benar-benar mendukung penuh. Pasti mimpi kita sama semua nih. Di sinilah baru terlihat mimpi pemerintah, mimpi rakyat itu bisa bersatu padu ya, kayak ada hasilnya nih. Jadi jawaban yang terbaik memang kita harus lolos Piala Dunia, Pak. Selain ini, jadi mengharumkan nama bangsa ini menjadi hal yang luar biasa untuk menaikkan derajat bangsa ini. Ini juga bisa sebagai kendaraan Anda nanti untuk lebih mengharumkan nama Anda di kancah perpolitikan, terutama nanti di 2029. Saya tahu Pak Erick, BUMN, ntar lagi mungkin dilebur dari Danantara, dan BUMN tidak ada lagi, bahkan kementeriannya mungkin bisa hilang, kita nggak tahu nanti ke depannya. Yang jelas panggung Anda kan tinggal di PSS ini, Pak. Jadi kalau sepak bola ini benar-benar jaya, 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 dan Anda pun akan juga jaya, jaya. Ingat Pak ya, public enemy bangsa ini itu ada beberapa. Pertama itu, jangan sampai menjadi musuh sepak bola bangsa ini. PDIP udah ngerasain tuh. 16 atau 17% tuh kemarin suaranya, terutama Pak Ganjar. Tuh, bukti bahwa kalau jadi musuh pecinta sepak bola di Indonesia itu sangat berbahaya Pak Erick. Nah, sisanya mungkin Korea drama ataupun K-pop, dan mungkin ada lagi yang lain-lain. Yang jelas nomor satu adalah sepak bola. Jadi Pak Erick, Anda sudah di kendaraan yang tepat buat prestasi, maka Anda akan dicintai rakyat Indonesia. Gerindra. Yes, Silakan menambahi. Mas Dhani. Terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat sore menjelang buka puasa. Masih lama ya? Saya hanya menambahi saja Pak Erick. Saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah, separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erick. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erick, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erick mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih misalnya. Baik, terima kasih Mas Dhani. Jadi itu masukan yang bagus juga Pak Erick. Cuman jangan sampai mengubur harapan dari Fahri tadi. Kalau kita carikan istri di sini repot juga tuh Mas Dhani.
Karena kualitasnya justru benar yang disampaikan Mas Dhani tadi. Ya, luar biasa ya kali ini sinergi antara pemerintah khususnya DPR dengan PSSI itu luar biasa sekali dan melancarkan lagi dari segi, dan untuk pemerintah juga kita tahu sendiri gerak cepat juga sehingga proses naturalisasi ini berjalan dengan cepat. Kita tahu ada kiper terbaru Emil dan ada 2 pemain lagi ya yang tentunya ini menambah daya juang tim kita, walaupun mungkin seperti kata Mas Dhani nanti kebanyakan pasti timnasnya yang berbau Kaukasoid ya atau bule. Baiklah, kita lihatlah nanti di line up-nya mungkin ya. Kemungkinan yang bisa masuk starting 11 mungkin Marcelino Ferdinand. Karena di posisi back juga sebenarnya udah penuh untuk seorang Rizky Ridho. Kita tahu sendiri situ ada Jay Itzes dan Miss Helder. Belum lagi Van Dijk dan juga ada lagi Verdong ya di sebelah kiri. Ya intinya banyak lini yang sebenarnya masih bisa untuk pemain naturalisasi yang diutamakan di sini ya. Ya jujur saja diutamakan itu bukan karena memang dia bulenya, tapi memang karena kualitasnya juga kita nggak bisa pungkiri. Tapi kalau ini memang tujuannya untuk masuk Piala Dunia, baiklah kita untuk coba dulu. Mungkin ini jadi salah satu booster buat persepak bolaan kita di nasional khususnya ya, biar ya termakin terpacu lah. Kita tahu sendiri tiket Bahrain lawan Indonesia ya, timnas kita itu sudah ludes di GBK nih. Artinya antusias itu sangat tinggi sekali. Jadi saya pikir target Pak Erik yang pengen 7-9 poin dari 4 pertandingan yang ada, ya saya pikir itu tidak mustahil kalau bisa meloloskan kita nantinya kelak. 2 kemenangan misalkan itu dari Cina maupun Bahrain, amin, kita harus bisa dapatkan. Dan 1 poin dari Australia itu saya rasa masih bisa layak kita perjuangkan untuk menjadi runner up dan tentunya lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Mari kita kawal terus, semoga apa yang diharapkan itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Terlepas ide cemerlang dari seorang Ahmad Dhani tadi soal naturalisasi dengan melakukan perkawinan, ya tentunya itu juga ide yang tidak bisa dipandang sebelah mata, ada masuk akalnya juga, walaupun mungkin untuk terlalu jauh ya untuk saat ini, tapi nggak salah ya kalau untuk berapa belas atau berapa puluh tahun ke depan bisa jadi itu bisa menghasilkan bibit-bibit unggul di timnas kita juga nantinya. Itu aja video kali ini, semoga ini bisa menjadi inspirasi kita nanti tanggal 20 dan tanggal 25 pertandingan kualifikasi 2026. Maju terus, jaya terus sepak bola kita, timnas Indonesia harga mati. Terima kasih ya.